Bu April, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Pak Agung, apa yang mau Bapak ceritakan? Gini, Bu April, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 70% tiap kelasnya. Gimana ya, Bu April ya? Jadi menurut Pak Agung, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Gini Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu loh Bu. Oh baik, oke oke. Berarti menurut Pak Agung, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Hmm, Menurut saya gini Bu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian saya juga terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Seperti itu, Bu. Ya, kalau yang saya Oh, oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Coba diingat-ingat. hmm, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Kemudian juga menyenangkan dan tidak monoton. Seperti itu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Hmm, Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Kemudian murid juga diminta untuk aktif dan pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Menurut saya seperti itu kayaknya. Oke, oke, oke. Lalu, eh, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinannya gini Bu, kemungkinannya itu mungkin tugas saya terlalu banyak mungkin kali ya. Dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin seperti itu yang membuat siswanya itu menjadi merasa bosan, Bu. Kalau boleh tahu ya Bapak, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Biasanya seperti itu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bapak? Sebenarnya banyak, Bu. Seperti sumber belajar dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi Hmm. sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, ini Bu, mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, TikTok, dan kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian juga bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, bahkan laporan digital. Seperti itu Bu, rencana saya. Bagus sekali, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya. Hmm. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya
akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Iya. Terima kasih Bu April atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan oleh murid-muridnya dan pembelajarannya lebih mengasihkan dan murid juga senang dengan pembelajaran yang kita berikan pada murid. Seperti itu, Bu. Amin. Semoga dilancarkan segalanya ya Bapak. Terima Ya, kasih. amin, Bu. Terima kasih. April, sekarang kita masuk ke sesi refleksi diri pada coaching ini. Yang Ya, pertama yang saya tanyakan, Bu April, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi? yang sudah berjalan baik dalam percakapan kita hari ini yaitu kita sudah sesuai dengan alur tirta Bapak. Di mana alur tirta itu adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semuanya sudah terlihat jelas Bapak. Iya, iya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya, Bu April? Mungkin yang masih harus diperbaiki mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak untuk menggali potensi coach dalam menyelesaikan masalah. Saya rasa itu harus ditingkatkan Bapak. Iya, iya. Kemudian apa yang membuat Ibu April lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tentunya saya selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coach Bapak. Ingin menggali informasinya, masalah apa yang dimiliki begitu. Oh iya. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Mungkin mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan coach sehingga bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasinya, terus menggali potensi coach dalam menentukan solusi permasalahan, terus mungkin saya juga akan bilang, oke, bagus, seperti itu, seperti dukungan untuk coach Bapak. Dari coach itu merasa sependapat dengan kami selaku coach gitu. Oh iya, bagus itu Bu April. Ya. Jadi lebih memahami tentang coaching ya berarti ya? Iya, biar merasakan permasalahannya gimana gitu Bapak. Ya, oke. Kemudian dari itu semua tadi coba tuliskan hasil refleksi dari itu tadi Bu April. Sampaikan hasil refleksinya Iya atau Bapak. kesimpulan refleksi. Oke. Untuk refleksi hari ini sebenarnya itu masih ada kecanggungan dalam melaksanakan praktek coachingnya Bapak. Masih bingung mungkin di tahap identifikasi tadi ya. Terus dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot itu masih kurang kalau menurut saya. Emang harus ditingkatkan lagi agar untuk menggali potensi coach itu bisa tertuntaskan untuk mencapai sebuah solusi gitu Bapak. Iya, betul itu Bu April. Kemudian Bu April untuk umpan balik coba Bu April sampaikan umpan balik untuk coaching apa ya Bu April? Mungkin untuk umpan baliknya saya lebih merasa lega Bapak karena mendapatkan solusi permasalahan pembelajaran. Dengan adanya coaching ini kita sama-sama berdiskusi, mengobrol bersama untuk menemukan sebuah solusi suatu permasalahan. Begitu Bapak. Ya. Betul itu Bu April. Jadi Bu April bisa memahami sebagai coach maupun sebagai coaching ya, seperti Ya itu ya. betul ya. Kurang lebih seperti itu Pak Agung. Ya. Baik Bu April, terima kasih atas refleksinya. Saya kira cukup. Sama-sama Demikian. Pak.